Kalau di Kristen babi halal apa haram? Kalau secara umum, Iya. secara Kristen yang umum, Ah, buat Kristen babi itu boleh dikatakan halal. umum. Secara Iya. Kristen yang umum. Tapi nanti ada Kristen tertentu yang golongan kecil-kecil. Contoh kayak dia nih, dulu nih dia Kristen Advent nih. Di Advent itu nggak makan babi, diharamkan. Oh. Kenapa saya berani bilang secara umum di Kristen babi boleh dimakan? Karena ajaran yang mereka ikuti itu bukan ajaran yang perjanjian lama. Yang mereka ikutin itu adalah ajaran yang Paulus gitu. Nah, tapi kalau ngikutin yang kita tanya agama Yahudi gitu. Iya. Agama Yahudi babi jelas-jelas haram sama kayak Islam. Oh. Walaupun kitabnya Yahudi dipakai sama Kristen, Iya. tapi sama Kristen dibilang bahwa hukum babi haram itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Loh. Oh gitu. Iya. Mengapa sih orang Kristen diperbolehkan makan daging babi? Bukankah hukum Musa yang ada di dalam perjanjian lama melarang untuk mengonsumsi daging babi? Dan bahkan Tuhannya orang Kristen sendiri dalam keadaannya sebagai manusia tidak makan daging babi. Lalu kenapa pengikut-pengikut Yesus malah makan daging babi? Alasan yang pertama mengapa Tuhan Allah melarang bangsa Israel untuk tidak mengonsumsi daging babi adalah karena pada masa itu orang-orang yang memakan daging babi adalah orang-orang kafir yang menyembah berhala. Jadi Tuhan itu melarang umat Israel untuk mengonsumsi daging babi agar umat Israel tidak sama seperti orang-orang penyembah dewa-dewa dan juga berhala. Hal ini Anda dapat lihat dalam Yesaya 66 ayat 17. Dan tidak hanya tentang makan babi, Tuhan sendiri melarang orang Israel untuk tidak memasak anak kambing di dalam air susu induknya dalam Ulangan 14 ayat 21. Mengapa Tuhan melarang itu? Karena pada masa itu orang-orang penyembah pagan melakukan tindakan tersebut untuk menyuburkan tanaman. Jadi Tuhan melarang tindakan itu agar tidak menjadi sama dengan penyembah-penyembah berhala. Jadi larangan makan daging babi, unta, cumi, udang, dan lain sebagainya itu Tuhan perintahkan agar bangsa Israel tidak sama seperti bangsa-bangsa lain yang menyembah berhala. Dan yang paling penting, larangan makan daging babi dan lain sebagainya itu hanya diperuntukkan bagi bangsa Israel saja dalam Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Jadi orang di luar bangsa Israel tidak berhak atas hukum-hukum yang berisi larangan-larangan tadi. Itulah alasan mengapa hukum Taurat hanya diperuntukkan bagi bangsa Israel. Nah, inilah alasan mengapa orang Kristen dapat mengonsumsi daging babi, karena secara sipil orang Kristen adalah orang-orang yang berasal dari seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Sedangkan hukuman mengenai larangan-larangan tadi hanya diperuntukkan yang secara sipil bagi bangsa Israel saja. Yang kedua, lalu mengapa Tuhan Yesus sendiri tidak mengonsumsi daging babi? Jawabannya sederhana. Merujuk dari penjelasan saya yang pertama bahwa secara sipil, hukum larangan-larangan tadi hanya mengikat orang Israel dan bangsa Yahudi. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri merupakan seorang Israel dan seorang bangsa Yahudi dari keturunan Yehuda, dari keturunan Daud. Maka secara sipil, hukum larangan-larangan tadi itu mengikat Yesus Kristus dalam keadaannya sebagai manusia, yang artinya Tuhan Yesus harus tunduk kepada hukum-hukum itu. Yang dengan demikian Tuhan Yesus mau menunjukkan ketaatannya kepada semua orang bahwa Dia adalah orang yang tidak bercacat dan tidak bercela menurut kacamata hukum Taurat sendiri, sebagaimana yang dikatakan Galatia 4 ayat 4. Jadi Tuhan Yesus tidak mengonsumsi daging babi karena Ia adalah orang Yahudi yang harus tunduk kepada hukum yang dikhususkan bagi bangsa Yahudi itu sendiri. Yang dengan demikian Tuhan Yesus mau menunjukkan ketaatannya bahwa Ia adalah orang yang tidak berdosa, Ia adalah orang yang tidak bersalah, dan Dia adalah orang yang tidak bercacat dan tidak bercela menurut kacamata hukum Taurat itu sendiri. Yang dengan demikian Ia dapat menjadi korban penebus salah yang tidak berdosa dan tidak bercacat di hadapan Allah Sang Bapa.
Nah, lalu mengapa orang Kristen dapat mengonsumsi daging babi? Jawabannya sederhana. Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 15 ayat 11 mengatakan, bukan apa yang masuk ke dalam mulutmu dan perutmu yang menajiskanmu, tetapi apa yang keluar dari mulutmu, itulah yang menajiskanmu. Maka dari itu Rasul Paulus memiliki argumentasi yang senada dalam Kolose 2 ayat 16 dan 17. Ia berkata, janganlah kamu mau dihakimi mengenai makanan minuman, hari raya, hari sabat, dan bulan baru, karena semuanya itu hanyalah bayangan, sedangkan wujudnya adalah Kristus. Larangan haram atau binatang haram itu difirmankan Allah pada saat keturunan Israel aja atau orang Ibrani. Di Imamat 11 dikatakan di situ kan ada. Gak ada yang haram di perjanjian lama. Yang ada makanan. Gak ada yang haram. Yang ada itu kosher dan lo kosher. Arti kosher itu bukan haram. Kosher itu layak atau tidak layak. Kalau gitu pernyataannya kita ini buka Kejadian 7, Bro Elia. Kejadian 7 ayat 2. Coba bacakan. Kejadian 7 ayat 2, dari segala binatang ini binatang yang tahir haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan yang tidak tahir, yaitu yang kosher dan lo kosher. Tahir itu kosher, lo kosher itu tidak tahir. Bukan haram, brother. Layak dan tidak layak. Di terjemahan Alkitab saya dikatakan situ tidak haram, bukan itu tahir. terjemahan yang mana? Terjemahan yang mana? Kamu pakai Alkitab yang terjemahan yang mana? TB yang terjemahan baru atau TB2? TB2. Kok TB2? Saya pakai TB2 loh, jangan bohong. Iya, ini dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang. Kamu pakai TB1 atau TB2? Saya pakai TB2 loh. Enggak, tahir sama haram itu beda ya? Beda. Tahir itu berarti najis atau gimana? Gak ada. Tahir itu tahir layak, itu layak. Beda layak tidak layak itu beda dengan haram halal. Jadi nggak ada yang haram tuh nggak ada di perjanjian lama. Yang ada itu layak atau nggak layak. Kamu nggak layak yang makan daging babi. Kenapa? Biar kamu nggak sama dengan penyembah berhala. Kamu nggak layak ya makan ini. Kenapa? Biar kamu nggak ini. Biar kamu nggak ini. Itu nggak layak. Biar kamu nggak sama seperti penyembah berhala. Kamu nggak boleh. Oke. Kalau di situ layak ya. Berarti gini. Berarti dari awal penciptaan binatang ada yang memang diciptakan tidak layak dan ada yang layak gitu. Karena di Kejadian 7 ini dijelaskan ada yang tidak layak. Nah, itulah kamu. Konteksnya diperhatiin dulu. Apa? Di Kejadian 7 itu untuk apa? Untuk dipilih meneruskan generasi-generasi berikutnya. Maka Tuhan bilang, pilihlah yang layak. Yang layak di sana itu yang bagus-bagus. Jangan kau ambil yang sakit-sakitan. Ambil yang bagus biar bisa beranak pinak ketika air bah itu datang. Mereka datang ke bumi ini, mereka bisa beranak pinak secara sehat, bugar, dan beranak pinak. Jadi jangan kau ambil yang udah tua, yang sakit. Ambil yang baik-baik. Itu maksudnya Bapak. Layak dan tidak layak. Makanya kosher dan lo kosher tadi itu pengertiannya begitu. Jadi jangan kamu bilang, oh ada binatang tidak layak berarti diciptakan tidak layak. Enggak begitu pengertiannya, buang-buang. Kita sendiri aja, manusia aja sebenarnya nggak layak karena kita berdosa. Tapi kenapa kita tetap diciptakan? Dia menyucikan kita. Sama seperti hewan itu, dia pilih yang baik di dalam kelompok jenisnya untuk meneruskan regenerasinya. Gitu. Jadi nggak gitu pengertiannya. Mengerti konteksnya diperhatikan. Jangan dibal-bali itu Alkitab seperti baca karangan si Plato. Enggak ya. Lihat budayanya juga. Soalnya di sini nggak ada penjelasan yang seperti Bro Elia sampaikan. Di sini kan tadi cuman ada di atas konteksnya kan ada air bah kan. Nah Allah memerintahkan kepada Nuh untuk mengambil beberapa binatang
yang layak atau yang tidak layak gitu. Nah, tapi di Alkitab saya tertulis haram di sini, makanya tadi saya pertanyakan. Nggak, bahasa aslinya itu kosher dan lo kosher. Memang terjemahan itu akan selalu berubah. Dia akan menuntun kepada makna yang lebih pasti. Misalnya ketika terjemahan itu banyak yang nggak tepat. Jadi memang kita harus belajar dari yang aslinya. Itulah alasan mengapa orang Kristen secara universal dapat mengonsumsi daging babi, karena kerajaan sorga dan kerajaan Allah tidak berbicara tentang makanan minuman, tapi tentang pertobatan dan kasih karunia. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, maka makin tenanglah mereka. Ia berkata, aku adalah orang Yunani, lahir dari Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, didik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia. Katanya, Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan, dan oleh kebiasaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa ini. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekta orang Nasrani. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Tetapi kepala pasukan ia datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami, lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya. Dan juga orang-orang Yahudi menyongkong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkata Paulus, aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkara ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan tidak pernah untuk orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan hura-hura, baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepada semua apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dalam kitab nabi-nabi.
Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dan setelah beberapa tahun lamanya, aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan. Sementara aku melakukan semua itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di bait Allah sesudah aku selesai mentahirkan diriku tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Merekalah yang membenarkan seharusnya menghadapkan engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka, jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku. Namun biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apakah yang mereka dapati ketika aku dihadapkan di mahkamah agama, atau mungkin mereka satu-satunya perkataan yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni karena hal kebangkitan orang-orang mati. Aku hari ini dihadapkan kepada kamu, tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka, katanya. Setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira itu tetapi menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah sahabatnya melayani dia. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi, yang menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Porcius Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang kemukakan datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem, sebab mereka datang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya, "Karena itu baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turut ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya." Festus tinggal tidak lebih daripada 8 atau 10 hari di Yerusalem. Sudah itu ia pulang ke Kaisarea. Pada keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya, dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Sebaliknya Paulus membela diri, katanya, "Aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap Kaisar." Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, "Apakah engkau bersedia
pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini. Tetapi kata Paulus, aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar, dan di sini aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu, benar-benar sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar. Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar. Beberapa hari kemudian datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu. Katanya, di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix pada waktu ia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam, kepala dan tua-tua Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia didapatkan dengan orang-orang